pagi, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu hari ini. Anak-anak, kita bertemu lagi bersama kawan-kawan dan cikgu kita hari ini. Sebelum kita mulakan sekolah minggu, mari kita berdoa. Halo adik-adik semua, sebelum kita lanjut ibadah kita pada pagi hari ini, mari saat ini kita berdoa dan adik-adik semua tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami kembali datang berkumpul bersekutu di hadapan-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Lawatlah persekutuan kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, kasih-Mu tercurah dalam setiap anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini Cikgu berada di Jail Shelton. Mari kita tengok apa yang ada di sini. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati.
Shelton adalah sebuah jetty di tengah-tengah bandar kota Kinabalu. Tempat ini selalu dipenuhi oleh pengunjung yang ingin bercuti di pulau seperti Pulau Sapi, Pulau Manukan, Labuan, dan sebagainya. Berbagai jenis bot dan kapal kecil disediakan di sini untuk membawa penumpang ke destinasi yang dituju. Tempat ini sangat menarik. Kita bersyukur karena kita ada satu pengangkutan seperti bot atau kapal untuk membawa kita ke tempat seperti pulau. Tahukah anak-anak, suatu ketika dahulu air laut menjadi laluan manusia untuk pergi ke tempat yang jauh. Waktu ketika dahulu tidak ada jalan raya seperti sekarang. Mereka akan berlayar menggunakan kapal besar dan kecil untuk pergi ke satu tempat yang dituju. Kita tidak boleh berenang. Kita mesti pergi menggunakan pengangkutan seperti kapal. Di dalam laut yang besar ada banyak ikan besar dan kita boleh ditelan oleh ikan-ikan ini. Bercakap tentang kapal, ada satu cerita yang sangat menarik tentang kapal. Mari kita dengar cerita ini. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini sekali lagi kita dapat bertemu di ruangan sekolah minggu. Sebentar tadi adik-adik semua sudah melihat ada banyak kapal yang ada di sekitar perairan dan laut di negeri kita. Dan kapal-kapal itu sangat cantik, besar, dan megah sekali. Nah, anak-anak, apa anak-anak ingin naik ke atas kapal? Tentu seronok kan naik di atas kapal dan berlayar di atas air. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada menceritakan tentang seseorang yang diutus Tuhan untuk pergi ke sesuatu tempat, dan orang ini harus menaiki kapal yang besar seperti gambar tadi. Oke, mari kita dengarkan cerita ini. Cerita tentang Yunus yang menaiki kapal yang besar. Pada suatu hari, Tuhan mengutus Yunus berkhotbah kepada penduduk kota Niwiwi. Sebab Tuhan mendengar bahwa kota Niwiwi telah menjadi kota yang besar, namun penduduknya jahat dan tidak berkenan di hati Tuhan. Karena Yunus ingat bagaimana penduduk kota Niwiwi bersikap kejam kepada bangsa Israel, maka Yunus menolak dan tidak mentaati perintah Tuhan. Ia bermaksud ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan dan memilih pergi ke kota Yefo. Lalu dia menaiki kapal yang menuju ke Tarsis. Ia akan bersenang-senang untuk dirinya sendiri di sana, jauh dari hadapan Tuhan, dan menolak melakukan perintah Tuhan. Wah, jangan salah adik-adik, Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Yunus. Akhirnya Tuhan menurunkan angin, ribut, dan badai
yang sangat besar, hampir-hampir kapal itu terpukul hancur sehingga semua penumpang kapal itu berteriak-teriak kepada Allah mereka masing-masing. Mereka minta pertolongan kepadanya. Kemudian salah satu dari penumpang itu meminta supaya diundi siapa yang menyebabkan malapetaka ini terjadi. Adik-adik tahu siapa yang mendapat undian tersebut? Ternyata Yunus. Wah, orang-orang yang ada di dalam kapal itu semua marah kepada Yunus. Apa yang kamu lakukan kepada Allahmu sehingga malapetaka ini terjadi menimpa kami? Yunus, kata mereka. Jawab Yunus, iya, saya yang salah. Saya telah tidak menurut perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan menyuruh saya ke kota Niwiwi, bukan ke Tarsis. Adik-adik, karena ketidaktaatan Yunus, akhirnya Yunus dibuang ke laut atas kesepakatan semua penumpang di kapal itu. Namun, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk bertobat dan kembali taat. Tuhan memerintahkan seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan, Yunus mengucap syukur dan bertobat. Akhirnya, setelah ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan, Yunus mentaati firman Tuhan. Dia pergi ke kota Niwiwi dan menyampaikan firman Tuhan di tempat itu, sehingga kota itu dan seluruh kota itu bertobat dan mentaati firman Tuhan. Oke, kini kota Niwiwi telah bertobat. Karena apa? Karena mendengar pemberitaan Yunus. Tuhan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Nah, anak-anak, demikian juga kita. Apabila kita mentaati perintah-perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, dosa-dosa kita juga akan diampuni. Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada pertobatan. Seperti kota Niwiwi, mereka bertobat. Dan Tuhan mengampuni mereka. Hidup kita, hati ini, dan seluruh jiwa kita adalah kota tercinta bagi Tuhan. Tuhan mau kota tercinta ini akan senantiasa bersih dan akan senantiasa segar di hadapan Tuhan. Oleh yang demikian, kita harus senantiasa bertobat supaya tidak binasa. Dan seperti Yunus tadi, kesanggupan dia untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada penduduk kota Niwiwi, demikian juga kita harus ada kerinduan untuk memberitakan Injil Tuhan, Injil keselamatan kepada setiap orang. Dan menunjukkan
ketaatan kita dan membuatkan orang-orang di sekitar kita untuk terus mentaati perintah-perintah Tuhan. Demikian anak-anak, sesi pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Bye. Tuhan memberkati semua anak-anak. Seperti kerinduanmu agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Seberikan bagi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dengan berkata, "Biarlah kanak-kanak kepadaku, jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang kepunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seperti budak kecil ini, dia tidak akan masuk dalamnya." Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi. Nama saya Jeter. Hari ini saya membaca firman Tuhan dari Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Hai, hari ini kita baca firman Tuhan Roma 6 ayat 17. Tetapi syukuran kepada Allah dahulu iman kamu ambak dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pekerjaan yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Tuhan
Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kemurahan bahkan kebaikan Engkau Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang aktiviti anak-anak sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai mulai daripada awal hingga akhir rancangan ini telah berlangsung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pelajaran Tuhan Yesus yang telah kami mendengar. Biarlah Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan akan terus mengasihi Engkau Tuhan, akan memiliki hati seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Menjamah setiap guru-guru Tuhan Yesus yang telah berusaha Tuhan Yesus untuk melakukan rancangan sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus mempersatukan setiap guru-guru dan juga anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Jadikan setiap anak-anak dan guru sekolah minggu ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah anak-anak semua, kita sudah tiba ke penghujung video ini. Kita akan bertemu lagi dalam sekolah minggu yang seterusnya.